Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya sampai hari kiamat. Alhamdulillah, para hadirin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini Allah mudahkan kita bertemu di masjid ini dalam sebuah ibadah yang mulia, yaitu mencari ilmu agama. Karena mencari ilmu agama ini ibadah yang Allah cintai. Terlebih lagi kalau belajarnya tentang tauhid, tentang Allah. Allah langsung naskan di dalam Al-Quran dimaktub di dalam surat Muhammad ayat 19. Allah memerintahkan kita untuk belajar tentang tauhid, belajar tentang Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Kata Allah Subhanahu wa taala, belajarlah kalian tentang Allah, belajarlah tentang la ilaha illallah, wastaghfir li dzambik, dan mohon ampunlah terhadap dosa-dosa kalian. Jadi, belajar tentang tauhid, tentang Allah, itu perintah di dalam Quran. Hukum asal perintah itu adalah wajib. Maka belajar ilmu akidah wajib hukum. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim wa muslimatin. Baginda Nabi berkata, belajar ilmu agama wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Jadi kalau amalannya adalah amalan yang wajib, berarti amalan itu Allah cintai. Karena tidak ada amalan yang paling Allah cintai, pasti Allah wajibkan. Contoh, sholat tahajud Allah cintai tidak? Allah sukai. Sholat subuh Allah cintai tidak? Cintai. Mana yang lebih besar pahalanya? Sholat subuh 2 rakaat atau sholat tahajud 11 rakaat? 11 sama 2 Bapak? Hah? 2 subuh. Tahajud 11. Kok bisa Bapak bilang 11 ke 2 lebih Allah cintai, pahala lebih besar? Wajib. Nah begitu juga belajar ilmu agama, karena dia wajib, Allah cintai. Bahkan bukti Allah mencintai amal tersebut adalah sampai Allah wajibkan. Jadi kita belajar ilmu agama, datang ke kajian, itu bukan hanya sekedar amalan biasa, tapi di sisi Allah bisa menjadi amalan yang paling Allah cintai. Dari ini pula di dalam hadis dikatakan, barang siapa yang belajar ilmu agama, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Jadi orang-orang sekarang yang dimudahkan datang ke masjid ini, mudah-mudahan Allah mudahkan masuk surga. Karena Rasulullah mengatakan, barang siapa yang mencari jalan, barang siapa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilm, barang siapa yang menempuh jalan mencari ilmu agama, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Berarti pemahamannya juga, barang siapa yang tidak dimudahkan belajar ilmu agama, pemahaman terbalik itu. Kalau yang dimudahkan belajar ilmu agama,
Karena Rasul bilang seperti itu, barang siapa yang belajar ilmu agama, Allah akan mudahkan ke surga. Bagaimana kalau pemahaman terbaliknya? Bagaimana kalau terbaliknya? Kalau dia nggak mau menuntut ilmu agama, berarti sama saja dia menjauh dari jalan menuju surga. Ustaz, apa hubungannya sih surga sama belajar ilmu agama? Ya jelas. Hubungannya erat. Bagaimana hubungannya erat? Surga itu tujuan. Kalau kita pengen sampai tujuan harus tahu jalan. Kalau kita nggak tahu jalan, nggak sampai tujuan, nyasar. Surga itu tujuan, ilmu agama itu jalan. Ilmu agama ada rambu. Ilmu agama ada perintah. Kasih tahu arahnya lewat sini, dikasih tahu ini boleh, dikasih tahu itu nggak boleh, dikasih tahu ini jalan yang benar, ini jalan yang cepat, ini amalan yang baik. Jadi ilmu agama itu rambu-rambu untuk mengantarkan kepada tujuan kita, ridho Allah. Kalau tidak belajar ilmu agama, dari mana dia tahu rambu dan jalan untuk sampai kepada tujuan? Nggak nyampe dia nanti. Kembali lagi yang kita bahas adalah tauhid. Ini adalah ilmu yang paling wajib. Pertemuan yang telah lalu kita ulang sedikit. Kalau di dalam buku terjemahan yang kecil, itu buku terjemahan yang kecil, kemarin kita telah membahas di halaman 4. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu bahwa setiap muslim dan muslimah wajib mempelajari 3 masalah. Jadi wajib bagi kita. Ilmu agama itu bertingkat-tingkat. Ada yang wajib ain, ada yang wajib kifayah, ada yang sunnah. Contoh wajib ain, belajar sholat, wajib bagi semua orang. Wajib kifayah, belajar tentang ilmu faraid bagi waris, wajib bagi sebagian orang. Yang sebagian yang belum membagi waris nggak wajib. Ada yang ilmunya mustahab, baik kalau dia pelajari. Mungkin seperti ilmu baca Quran dengan tilawah yang qiraah yang banyak, nah itu mustahab. Apa yang wajib kita pelajari? Ternyata 3 hal ini wajib kita pelajari agar kita mengerti tentang dasar-dasar agama kita. Yang pertama, yang kita bahas pertemuan yang lalu. Yang pertama yang wajib itu adalah ketahui Allah telah menciptakan kita dan memberikan kita rizki. Ya kalau itu sih sudah tahu, Ustaz. Kalau sudah tahu Allah mencipta, udah. Apa sih kewajiban kalau kita udah tahu dia pencipta? Kalau sekedar tahu Allah pencipta lalu hanya diam tanpa harus melakukan kelaziman, keharusan pengakuan Allah pencipta, yaitu pengetahuan yang kosong namanya. Kamu tahu gak Allah baik sama kamu? Tahu. Lalu ya biarin aja. Begitukah orang yang tahu? Kamu tahu gak Allah menciptakan kamu? Tahu. Lalu ya biarin aja. Bukan begitu maksudnya. Kalau hanya mengetahui Allah pencipta tapi tidak menjalankan kewajiban kita sebagai makhluk yang diciptakan, berarti kita belum mengerti hakikat penciptaan. Kalau kita tahu Allah pencipta, kita tahu kita punya tanggung jawab. Kalau kita tahu Allah pencipta, berarti kita makhluk, dihamba. Kalau kita tahu Allah pencipta, berarti kita harus mengagungkan Dia. Kalau tahu Allah pencipta tapi tidak mengerjakan tugas dan kewajiban sebagai hamba, maaf, iblis juga tahu Allah pencipta. Apakah iblis mengatakan aku menciptakan diriku sendiri? Tidak. Iblis bilang siapa penciptanya? Allah. Iblis ngaku bahwasannya penciptanya Allah. Dan iblis tidak mengaku diri dia Tuhan. Yang mengaku Tuhan siapa?
rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang paling tinggi. Ini ucapan siapa? Firaun. Kalau gitu antara Firaun sama iblis jahat. Sombongan Firaun, tapi iblis gangguannya kepada makhluk, kepada manusia gak habis-habis. Jadi pengetahuan yang pertama, Allah yang menciptakan kita dan Allah memberikan kita rizki. Jangan berhenti sampai di situ pengetahuannya. Lakukanlah konsekuensi kewajiban sebagai hamba. Kalau cuma mengakui Allah pencipta tapi tidak mau ibadah kepada Allah, maaf, iblis pun mengakui itu. Dan kita, manusia yang lebih sempurna, makhluk yang lebih sempurna dibanding jin, dibanding iblis, maka kita harus beribadah kepada Allah. Kemudian ketika Allah memerintahkan kita ibadah, serta tidak membiarkan kita sia-sia, kita nggak begitu aja diciptakan, tapi ada tujuan. Tujuannya agar kita ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Jadi bisnis kita, Pak, itu cuma sampingan. Benar, Pak? Kesibukan kita kerja itu sampingan atau inti, Pak? Sampingan. Intinya kita ngapain, Pak? Ibadah kepada Allah. Tapi ibadah gak sempurna kalau tidak punya fasilitas. Maka mencari fasilitas dunia itu tujuannya penyempurna ibadah, bukan penghalang ibadah. Kalau ada orang cari dunia tapi ibadahnya terhalangi, dia belum mengerti makna kehidupan. Oh ya Ustaz, kan kami ibadah tapi kan juga perlu uang. Benar. Gimana mau haji kalau nggak kerja? Gimana mau jadi sedekah yang Allah cintai kalau nggak punya harta? Tapi itu cuma fasilitas yang menyempurnakan ibadah. Jangan sampai cari duit malah ngalangin ibadah. Kalau cari duit yang ngalangin ibadah, berarti dia belum ngerti tujuan. Tujuan kamu hidup cari duit atau tujuan kamu ibadah? Oh, tujuan saya cari duit, Ustaz. Subhanallah. Dikumpulin duitnya di bawah lemari 1 triliun. Dia simpan emasnya semuanya. Ya. Dia cari yang halal, yang haram, gak peduli, dikumpulin. Yang penting saya terbanyak. Begitu dia mau nikmatin, dia meninggal, Pak. Itu uang, harta, emas yang dia kumpulin halal dan haram, siapa yang nikmatin? Siapa yang nikmatin, Pak? Anak dan istri yang nikmatin. Anak dan istri ketika menikmati halal, malaikat tanya nih sama istrinya, kamu dapat harta dari mana sebanyak ini? Jawabannya cuma satu. Dari siapa dia bilang? Suami. Selesai auditnya. Suami yang ngumpulin halal-halal tadi ditanya malaikat, kamu sebanyak ini dapat dari mana? Setiap lembar yang dia dapat haram dicambuk sama malaikat. Kalau kayak begitu, siapa yang rugi? Siapa yang rugi? Perut dia cuma satu, badan dia cuma satu, dia menikmatinya terbatas, tapi dia masukkan dirinya ke dalam jurang api neraka. Kalau gitu gimana Ustaz? Cari yang halal, kasih keluarga, jadi sedekah. Anak-anak yang menikmati tadi, anak ditanya juga sama Allah, dapat dari mana kamu harta? Dapat dari mana kamu uang? Dapat dari mana kamu fasilitas mewah ini? Ya Allah, aku nggak tahu. Bapak yang bawa pulang ke rumah. Selesai nggak si anak? Selesai. Yang nggak selesai siapanya? Ayahnya nggak selesai. Allahu Akbar. Jangan. Tapi kalau halal yang dia bawa pulang, yang dimakan istrinya sedekah, yang dimanfaatkan anaknya juga jadi sedekah, jadi pahala. Istrinya dia hajikan, pahalanya buat istri, pahala buat suami yang menghajikan. Istrinya dia umrohkan, pahala buat istri umroh, suami dapat pahala umroh, pahalanya 2 kali lipat. Ini si suami umroh, Pak, diajak istri,
biaya dari suami semua. Pertama, suami dapat pahala umroh, dapat kan? Karena dia umroh. Si istri dapat pahala umroh nggak buat diri dia? Dapat. Dan suami dapat pahala plus karena dia mengumrohkan istrinya. Kalau hartanya halal. Jadi kalau halal barokah, kalau nggak halal musibah. Kalau halal dilipat gandakan pahala. Kalau nggak halal yang ditanya suami aja. Kira-kira si istri tiba-tiba mau bela nggak? Ya malaikat hukum aku juga, kasihan suamiku. Saya mau tanya sama istri, mau nggak begitu? Nafsi pasti udah. Maaf bang, kalau untuk ini saya nggak bisa bela nafsi. Dan itu pasti semuanya nafsi. Maka kita ini diciptakan untuk ibadah. Ibadah menjadi sempurna kalau kita punya fasilitas dunia. Fasilitas dunia bukan penghalang ibadah, tapi penyempurna ibadah. Pahami makna kehidupan ini. Jadi jalan kita tuh lempeng, jelas. Punya prioritas dalam hidup ini. Punya sesuatu target dalam hidup ini. Prioritas kita adalah mencari ridho Allah. Bukan prioritas yang terbanyak, yang terhebat, yang tergagah. Bukan, itu bukan prioritas. Prioritasnya siapa yang mendapat ridho Allah. Inilah jiwa mukmin. Inilah ilmu yang pertama. Fa'lam, kata Syekh, ketahuilah sesungguhnya Allah menciptakan kita bukan buat sia-sia. Allah ciptakan kita untuk ibadah. Lalu katanya di sini, ketika Allah ciptakan untuk kita ibadah, agar kita benar dalam ibadah, Allah tidak biarkan begitu saja. Allah utus Rasul, Allah berikan kitab sebagai pedoman. Jadi sebuah panduan dalam ibadah. Disuruh, contoh Pak, Bapak disuruh merangkai motor yang sedang berantakan. Motornya berantakan nih motor. Perintahnya apa? Rangkai motor ini. Kalau kamu tidak rangkai motor ini, gak bisa kamu rangkai, kamu akan saya pecat dalam kerjaan. Kalau kamu bisa merangkai motor ini dengan benar, kamu akan saya naikkan derajat jabatanmu. Ada perintah, ada ancaman, ada juga pahala, pemberian. Tapi nggak dikasih modul gimana cara ngerangkai motornya. Kira-kira motornya terangkai atau salah, atau benar atau salah? Pasti salah. Sementara kalau salah, hukumannya tadi apa? Dipecat. Itu perintah bijak atau tidak sebenarnya? Perintah bijak nggak itu? Bagaimana supaya bijak perintahnya? Ini pedomannya ya. Ini pedomannya. Ini ada orang yang nyontohin buat kamu mengerjakan pedoman ini. Nanti kamu ikuti, kamu pelajari. Kamu kalau benar, kamu akan saya naikkan derajatnya. Tapi kalau kamu salah, sementara sudah saya kasih pedoman, saya kasih orang yang menunjukkan jalan, yang mengajari, kamu akan saya hukum. Kalau seperti itu kan bijak. Lah Allah memerintahkan kita ibadah, gak membiarkan begitu aja. Dikasih pedomannya, apa pedomannya? Al-Quran. Dikasih tahu yang ngajarinnya, yang nontohinnya. Siapa yang nontohinnya? Rasul. Maka Rasul dan Quran rahmat Allah untuk kita, agar kita benar dalam ibadah. Nah zaman sekarang udah tahu tugasnya Rasul ngajarin ibadah, malah nggak mau ngambil dari Rasul. Nah, itu orang tepat, itu salah. Nggak usah saya tahu sendiri caranya, salah. Nggak bisa. Rasul itu memang ditugaskan oleh Allah untuk ngajarin ibadah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Kata Allah, telah kami utus setiap umat seorang rasul untuk apa? An i'budullah, agar mengajarkan mereka ibadah kepada Allah.
tajtanibu taghut. Jadi kalau kita mau sempurna, mau lebih baik, mau benar dalam perjalanan kita menuju Allah, ada pedomannya, ada yang menuntun Rasulullah dan Al-Quran. Jadi Al-Quran dan Rasulullah ini harus menjadi pedoman kita dalam ibadah menuju Allah. Garis bawahnya jelas, dalam ibadah menuju Allah. Kalau masalah-masalah selain ibadah, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu perkara dunia, kata Rasulullah SAW. Itu i'lam yang pertama. Wa ma arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulan fa aswa fir'aunu rasulan fa akhadnahu akhdan wabila. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian, yaitu orang-orang Mekah yang kafir, seorang rasul, maksudnya Nabi Muhammad. Syahidan 'alaikum, Nabi Muhammad akan menjadi saksi atas kalian. Kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana telah kami utus seorang rasul kepada Fir'aun. Tapi Fir'aun bermaksiat kepada rasul kami, sehingga kami hukum dia, kami siksa dia dengan siksaan yang berat. Ayat ini ancaman. Kami utus rasul, sebagaimana Fir'aun kami utus rasul. Tapi Fir'aun sama rasul kami maksiat, maka kami siksa dengan siksaan yang berat. Artinya, kalau kalian maksiat juga kepada rasul sebagaimana Fir'aun maksiat kepada rasul, kami pun akan menyiksa kalian dengan siksaan yang berat. Itu ancaman Allah kepada orang yang mengingkari rasul. Jadi poin ini, Allah menciptakan kita ibadah, tujuan kita ibadah, lalu kita diutus rasul agar sempurna dalam ibadah, dalam agama agar sempurna. Ini poin yang pertama. Ketahuilah, itulah yang pertama. Kita masuk sekarang i'lam yang kedua. Ketahuilah, apa itu? Annallaha la yarda ayyushraka ma'ah ahadun fi ibadatihi. La malakan muqarramun wa la nabiyyan mursal. Allah tidak ridho kalian menyekutukan Allah dengan satu apapun dalam ibadah. Karena tidak akan mungkin seorang hamba memiliki dan loyal kepada dua tuan. Seorang hamba pasti akan loyal kepada satu tuan. Ketika seorang hamba loyal kepada dua tuannya, maka loyalitasnya akan terpecah. Allah tidak mau, Allah tidak ridho kalau manusia menyekutukan Allah. Tidak kepada Nabi, tidak kepada malaikat, tidak kepada Rasul, kepada siapapun jangan sekutukan Allah. Jadi ini poin yang kedua. Perbuatan yang paling Allah tidak ridho adalah menduakan Allah, berbuat syirik. Sebutkan semua dosa, dari dosa-dosa besar bahkan sampai dosa-dosa yang mungkin menjijikkan, gak pantas untuk disebutkan. Semua dosa itu jika dibanding dengan dosa syirik, maka kesyirikan yang paling Allah tidak ridhoi. Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, Allah yang membagi, Allah yang mengatur, Allah yang memiliki, Allah yang merajai. Tiba-tiba dia menghambakan, berterima kasih, bersyukur sama kepada selain Allah. Bukankah itu mengecewakan? Allah paling tidak ridho dengan itu. Jadi mentauhidkan Allah tidak bisa ditawar-tawar. Itu adalah wajib, kewajiban yang paling dasar dalam hidup. Gak bisa ditawar-tawar. Jika ada orang yang menyekutukan Allah, sebesar apapun amalan dia, Allah tidak akan pernah ridho kepada dia. Walaupun dia pernah berinfak sebesar gunung emas, tapi dia menyekutukan Allah, Allah tidak akan ridho dengan itu.
Maka dikatakan di dalam Al-Quran, wa anna masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Sesungguhnya tempat-tempat ibadah masjid itu milik Allah, dan jangan engkau beribadah bersama Allah sesuatu apapun. Tidak boleh. Tidak boleh bagi seorang pun beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah saja yang berhak untuk diibadahi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 48, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Surat An-Nisa ayat 48. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni orang yang berbuat syirik, dan Allah akan mengampuni siapa saja yang melakukan selain daripada kesyirikan. Surat apa tadi? Ayat 48. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Lah, apakah orang bertobat tidak diampuni, Ustaz? Kalau tobat pasti diampuni. Lalu bagaimana memahami ayat ini? Allah tidak akan mengampuni dan mengampuni selain syirik. Maksud ayat ini adalah orang yang meninggal dan tidak bertobat. Kalau dia meninggal dan dia tidak bertobat, dosa syirik tidak akan pernah Allah ampuni. Tapi kalau dia tidak berbuat syirik dan dia meninggal dengan dosa walaupun belum bertobat, mungkin Allah ampuni. Jadi kalau semua dosa itu masih ada harapan Allah ampuni, gak wajib bagi Allah menghukum dia. Namanya hukuman itu adalah ancaman. Ancaman tidak wajib dikerjakan. Yang wajib dikerjakan itu janji. Ini perhatikan. Ya, janji wajib dikerjakan. Ancaman tidak wajib dikerjakan. Bilang sama anak, pokoknya kamu kalau keluar ayah pukul nanti. Itu ancaman. Begitu dia keluar, wajib nggak kita pukul? Hah? Nggak wajib. Karena ancaman. Kita pegang dia. Nah, tadi ayah udah bilang, kalau kamu keluar ayah pukul. Tapi ayah masih berharap kamu tidak keluar. Kali ini ayah maafkan, ayah tidak pukul kamu. Sekali lagi, kamu jangan keluar. Boleh nggak begitu, Pak? Boleh. Itu namanya adalah ancaman. Kalau janji, nah, kalau kamu Ramadan ini full 30 hari puasa, ayah beliin mainan. Begitu dia sudah full 3 hari, 30 hari, dia nagih, ayah mana mainannya? Kita nggak kasih. Boleh tidak? Tidak. Janji wajib dikerjakan. Ancaman tidak harus dikerjakan. Sama seperti ketika Allah mengatakan orang yang berbuat zina akan diancam masuk neraka. Ya, ancaman. Tapi bisa jadi karena amal-amalan dia, Allah ampuni dia, Allah lupakan dosanya, Allah masukkan ke surga. Kenapa? Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tapi kalau tetap juga Allah hukum dia, sementara Allah pernah mengancam dia, hukuman itu karena keadilan. Dipahami maksudnya? Contoh, perempuan berzina. Penzina diancam, di kuburnya disiksa, di neraka disiksa, ya, dibakar dalam tungku yang sangat panas. Itu ancaman dalam hadis. Ada seorang penzina, naudzubillah, nasallallahu alaihi. Ketika dia berzina, setelah itu dia meminumkan anjing, air minum. Lalu Allah ampuni dosanya. Pertanyaannya, wajibkah Allah menghukum dia? Tidak, karena itu ancaman. Tapi ketika dia berzina,
Sementara dia sudah tahu ilmunya bahwasanya itu haram dan akan dia azab oleh Allah. Allah nggak ampuni dia setelah dia berzina karena dia nggak bertobat. Allah hukum dia dan Allah berikan dia siksaan. Itu keadilan dari Allah. Yang ingin kita sampaikan, semua dosa itu boleh diancam kecuali satu dosa yang pasti ancaman. Semua dosa itu bentuknya ancaman yang mungkin Allah ampuni, Allah tinggalkan, Allah lupakan, kecuali satu dosa. Harus bagi Allah menghukum dia. Itulah dikatakan dosa syirik. Dasarnya surat An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Bahkan dalam surat Al-Maidah ayat 72, Allah berfirman di dalam Al-Maidah 72, Innahu may yushrik billahi faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, berbuat syirik, Allah telah haramkan bagi dia surga. Haram bagi dia surga. Allah larang dia masuk surga. Wa ma'wahun nar, tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, tidak ada yang bisa membela dan menolong dia. Allah tegaskan nih Pak, kalau dia berbuat syirik, Allah haramkan bagi dia surga. Lalu tempat kembali neraka, lalu nggak ada yang boleh bela, nggak ada yang boleh menolong. Tegas. Mungkin ada juga orang yang dimasukkan neraka, tapi dibela sama Nabi. Ya Allah, dia sering bersalawat kepada. Mungkin ada orang yang masuk neraka, tapi dia pernah puasa bela dia. Ya Allah, dia pernah puasa. Mungkin ada orang yang masuk neraka, tapi yang bela anaknya. Anaknya yang belum balik meninggal. Ketika anaknya belum balik meninggal ini masukin surga sama Allah. Anaknya belum masuk surga, terus di pintu surga. Sampai malaikat bilang, kenapa kau pintu surga? Ditanya oleh Allah, kenapa anak itu nggak mau masuk surga? Dia nggak mau masuk surga sebelum bapak ibunya masuk surga ya Allah. Dicari bapak ibunya di neraka, dimasukkan ke surga gara-gara pembelaan anaknya. Catatan, boleh dibela selama tidak berbuat syirik. Maka Allah mengatakan di sini, wa ma lidh-dhalimin min ansar. Bagi mereka yang berbuat zalim dan syirik ini, jangan ada yang bela, jangan ada yang nolong, sampai Nabi pun nggak bisa nolong. Jadi ini besarnya dan bahayanya dosa syirik. Coba lihat lagi. Dia pernah bela Nabi dengan jiwanya. Kalau kau bunuh Nabi, aku hadapan. Dia pernah bela Nabi dengan hartanya, dia kasih Nabi harta. Dia pernah bela Nabi dengan kekuatannya. Apa yang dia bisa bela Nabi, dia bela Nabi. Dengan kehormatannya, dia bela Nabi. Bahkan dia pernah ikut lapar selama 3 tahun, diboikot gara-gara bela Nabi. Besar gak di perjuangan bela Nabi? Besar. Bahkan dia kerabat dekat Nabi. Bapaknya Nabi sama dia kakak adik, satu darah, om. Saudara satu bapak itu lebih kental, Pak. Siapa yang boleh jadi wali? Saudara satu bapak, saudara dari bapak atau saudara dari ibu? Bapak. Lebih kental saudara bapak jadi wali. Ini dia saudara bapaknya Rasulullah, Abu Thalib. Betapa dekatnya dengan Rasulullah SAW. Tapi ketika dia tidak mau mentauhidkan Allah dan berbuat syirik, semua kedekatan dan amalan tadi tidak berarti di sisi Allah. Padahal kalau secara nasab saja harusnya dia sudah dekat dengan Nabi, dibela oleh Nabi. Secara amalan dia yang pernah menjadi pembela Nabi, harusnya dia juga dapat pahala. Tapi karena ini dia melanggar prinsip satu dalam Islam, dia tidak mentauhidkan Allah, maka tidak ada lagi tawar-menawar bagi dia. Tetap dimasukin neraka.
kita ingin gambarkan berarti syirik itu nggak ada lagi toleransinya. Maka dikatakan fa'lam yang kedua, innallaha la yarda ayyushraka bihi. Allah tidak akan pernah ridho kalau kau berbuat syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Adapun selain syirik, Allah ampuni. Jangan kau sekutukan walaupun dengan malaikat, walaupun dengan nabi, walaupun dengan rasul. Jangan sekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu iklan yang kedua. Yang ketiga, iklan yang ketiga. Anna man ata'a rasul wa wahada Allah la yajuzu lahu wala man hada Allah wa rasulahu walau kana aqrabal qarib. Wa dalilu qawlu ta'ala la tajid qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hada Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin min ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Al-Maidah atau Al-Mujadalah ayat 22. Iklam yang ketiga, pelajaran yang ketiga. Tadi pelajaran yang pertama, Allah menciptakan untuk kita ibadah. Pelajaran yang kedua, Allah tidak ridho kalau kita berbuat syirik sebesar apapun amalan kita. Pelajaran yang ketiga, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul dan dia mentauhidkan Allah, tidak boleh bagi dia mualah. Mualah itu menjadikan wali. Wali itu secara bahasa adalah yang dicintai, yang dicintai dan orang-orang dekat, itu mualah. Tidak boleh bagi mereka yang mentaati Allah dan Rasul dan mentauhidkan Allah mencintai, memberikan loyalitas, itu lebih pantas. Bentuk kesetiaan, gak boleh. Kepada siapa gak boleh? Kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walaupun kerabat dekat. Walaupun kerabat dekat, kalau jelas-jelas dia memusuhi Allah dan Rasul, kita nggak boleh menunjukkan loyalitas kepada dia. Saya mau contohkan begini. Ada orang yang memusuhi bapak kita. Ini manusia tuh. Memusuhi bapak kita, menjelek-jelekkan bapak kita, menyerang bapak kita. Boleh nggak? Pantaskah kita tetap berbuat baik sama orang itu, tetap menghargai dia, tetap menghormati dia, seolah-olah nggak terjadi apa-apa? Jawabannya nggak boleh. Pasti secara naluri kamu akan kesal kepada dia. Kenapa? Kekesalanmu kepada dia itu menunjukkan kecintaanmu pada ayahmu. Lah sekarang, bagaimana bisa yang dia cela Allah? Dia bilang Allah punya anak. Yang dia cela Allah, yang dia cela Rasul. Tapi kita malah menunjukkan loyalitas dan kecintaan kepada orang-orang yang mencela Allah dan Rasul. Itu menunjukkan cacat cinta kita kepada Allah dan Rasul. Apa dalilnya? Al-Quran Surat Mujadalah ayat 22. Kata Allah dalam Al-Quran Surat Mujadalah atau Mujadilah, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Gak bakalan ada kalau orang beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi dia berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul. Jadi kata Allah, la tajid, tidak akan kau dapati orang yang beriman kepada Allah hari akhir, tapi dia berkasih sayang dengan musuh-musuh Allah. Gak bakalan ada ya. Yang bilang gak bakalan ada di sini siapa, Pak? Allah. Tapi
cinta Allah dan cinta Rasul, tapi berloyalitas kepada orang musuh-musuh Allah. Ada tidak? Ada. Lalu bagaimana memahami ayat ini? Kata ayat ini, la tajidu, kau tidak akan dapatkan. Tapi kenyataannya ada tidak? Ada. Berarti yang tidak ada di sini adalah yang dimaksud tidak akan ada keimanan yang benar dalam diri dia. Kalau dia mengaku beriman dan dia tetap berloyalitas kepada musuh-musuh Allah, maka dia tidak akan beriman walaupun dia mengaku beriman. Itu maksudnya. Karena pengakuan di mulut bisa saja dia mengaku itu, tapi di hati Allah yang lebih tahu. Tidak akan mungkin antara air dan minyak bisa bersatu. Tidak akan mungkin pula antara orang yang dibenci dan membenci atau dibenci dan dicintai menjadi satu. Tidak akan mungkin. Lalu lanjutan ayatnya, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kau tidak akan dapatkan satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka berkasih sayang dengan musuh-musuh Allah dan Rasul, walaupun itu bapak mereka, anak mereka, saudara mereka, kerabat mereka. Orang-orang yang seperti ini telah Allah patri di dalam hati mereka keimanan, dan Allah akan memberikan pertolongan, kekuatan dari Allah. Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawah sungai-sungai. Mereka kekal di dalam surganya. Allah ridho pada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Mereka adalah Hizbullah. Mereka adalah kelompok Allah. Ala inna hizbullahi humul muflihun. Dan kelompok Allah lah yang pasti menang. Jadi kalau para sahabat dulu, walaupun bapaknya, tapi kalau bapaknya bunuh Rasulullah, maka anaknya akan tetap bela Rasulullah. Bapaknya di barisan kaum musyrikin, dia di barisan kaum muslimin, dia nggak peduli. Nah, ini bentuk kesempurnaan iman, bentuk loyalitas, bentuk kesetiaan kepada agama Allah yang benar. Dan orang mukmin harus punya loyalitas yang benar kepada agama. Dan sebagian orang, loyalitasnya dibangun bukan di atas agama, loyalitasnya dibangun di atas suku. Kamu mencela agamaku gimana pun terserah, asal jangan mencela sukuku. Nah, ini nggak boleh. Ya, atau yang lain loyalitasnya bukan di agama, loyalitasnya kalau anak-anak muda sekarang, loyalitasnya di grup bola. Kamu boleh celah Nabi, kamu boleh oleh-olok Nabi bagaimanapun, tapi kalau kamu olok-olok Ronaldo, hadapan sama saya. Subhanallah. Loyalitasnya di atas olahraga, itu salah. Kenapa kamu bela Ronaldo segitu tinggi? Saya cinta sama dia. Kenapa Nabi kau biarkan ketika diolok-olok? Apa kamu tidak cinta? Cinta juga, tapi biarin aja sama Nabi. Berarti kan kadar cintamu kuda, kadar imanmu kuda. Harusnya orang mukmin tidak boleh kita terkotak-kotak dengan suku, tidak boleh terkotak-kotak dengan adat, tidak boleh terkotak-kotak dengan tadi kelompok, dengan partai, dengan organisasi. Loyalitas kita bukan dibangun di atas itu. Loyalitas kita dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Kalau kamu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, mencintai Allah dan Rasul, saya cinta kepada kamu, walaupun saya tidak kenal kamu. Kalau kamu membenci Allah dan Rasul, saya tidak suka kepada kamu, walaupun engkau satu suku, bahkan mungkin kerabat dekat. Maka kata Allah, walau kanu aba'uhum, walaupun bapak mereka, para sahabat tidak mau. Sampai suatu hari, Asma binti Abi Bakar datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ibuku datang, ingin nyambung tali silaturahmi. Bolehkah aku sambung tali silaturahmi ke ibuku? Dan dia musyrik ya Rasulullah. Ibunya belum Islam. Istrinya Abu Bakar yang dicari oleh Abu Bakar itu ibunya Hafsah, belum Islam. Maka Rasulullah bilang kepada Hafsah, ibunya Asma, ibunya Asma. Maka Rasulullah bilang kepada Asma, ya Asma, sambunglah kepada ibumu. Rasulullah membolehkan menyambung sampai turun ayat Al-Quran. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mengapa engkau berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memerangi engkau. Laisa alaikum junahun.
Kalian berbuat baik kepada orang. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah turunkan ayat. Tidak apa-apa kalian berbuat baik sama dia. Nah, maksud ayat ini adalah kalau hanya sekedar berbuat baik dunia, Allah nggak larang. Berdagang, bertetangga, saling menghargai karena tetangga, saling menghadiahkan makanan karena tetangga, silahkan. Allah nggak larang kita itu. Bahkan Allah mencintai orang berbuat baik. Bahkan kita diajar oleh Allah untuk berkata adil, walaupun dia non-muslim, adil, jujur. Jangan gara-gara non-muslim timbangannya kita kurangin. Kenapa? Non-muslim Ustaz? Gak boleh. Allah larang itu. Ya, gak boleh. Cuma yang berkaitan dengan apa nih ayat? Kalau berkaitan dengan agama, itu yang gak boleh. Kasih hadiah ke tetangga non-muslim makanan boleh tidak? Serius? Terima makanan dari mereka yang halal makanannya boleh enggak? Boleh. Rasulullah pernah dapat terima makanan dari Yahudi, Rasulullah makan. Aisyah pernah dapat susu dari Yahudi, Aisyah makan. Aisyah pernah bagi-bagikan makanan ke tetangga. Tapi kalau dia bagikan makanannya 25 Desember, ini mulai bias. Katanya boleh Ustaz terima. Kalau cuma perkara makanan yang gak ada sangkut paut dengan agama, boleh. Tapi kalau sudah berkaitan dengan merayakan agama, kalau kita ambil seolah-olah kita ikut memeriahkan, ini yang jadi masalah. Nih ya, saya kasih makanan, kenapa? Karena hari ini Tuhan saya lahir. Oh iya, saya makan ya, selamat Tuhannya lahir. Gak boleh. Gak boleh begitu. Ya Ustaz, gimana juga kan gak enak sama tetangga. Kamu harus jaga hubungan kamu dengan Allah. Mengatakan Allah beranak, mencela Allah atau tidak? Mau mencela Allah supaya cari ridho tetangga? Lam yalid wala yulad. Lalu gimana Ustaz? Katakan, saya tidak ikut acara ini. Nanti udah gak ada acara apa-apa, hari-hari biasa, kasih dia makan. Ketika kita potong kurban, kasih dia kurban. Boleh nggak kasih tetangga non muslim kurban? Boleh. Dia makan gimana? Usah biarin ikutin acara kita. Mudah-mudahan dapat hidayah dari Allah. Tapi kita nggak boleh ikut acara dia karena meramaikan. Apalagi sampai mengatakan kalau dia meninggal semoga masuk surga. Nah, boleh nggak? Nabi Ibrahim dilarang oleh Allah mendoakan bapaknya. Padahal Nabi Ibrahim yang didoakan adalah siapanya? Bapaknya. Padahal bakti sama orang tua itu. Nabi Ibrahim dilarang sama Allah. Maka Nabi Ibrahim berkata, aku akan mendoakan untukmu selama aku tidak dilarang. Ternyata dilarang, gak boleh mendoakan orang musyrikin walaupun bapak. Yang doakan Nabi Ibrahim, yang didoakan bapaknya, turun larangan, jangan doakan. Lah bagaimana lagi kalau bukan Nabi Ibrahim yang mendoakan? Lalu yang didoakan bukan pula bapak. Nah, ini beberapa hari yang lalu ada yang meninggal. Iya, pokoknya begitu. Apakah perlu kita mengucapin semoga diterima oleh Tuhan? Enggak perlu. Apalagi kita bilang rest in peace. Enggak perlu. Semoga damai dalam peristirahatan. Kan ini ucapan kita bertentangan dengan keyakinan. Keyakinan kita orang mati dalam keadaan kafir, dikuburnya peace atau disiksa. Bagaimana kita bilang mau damai? Lalu gimana saat bela sungkawa kepada dia? Ya katakan saja bahwasannya turut berduka, selesai. Tapi mendoakan, apalagi sampai mengatakan almarhum. Benar Pak? Ini nggak boleh. Apa sih arti almarhum? Almarhum itu artinya sudah meninggal bagi laki-laki, Ustaz? Bukan. Jadi kalau perempuan almarhumah. Jadi seolah-olah almarhum dan almarhumah itu cuma titel orang yang meninggal. Padahal almarhum itu doa.
semoga Allah rahmati. Itu artinya. Lah, boleh nggak kita memberikan semoga Allah rahmati kepada non-muslim? Nggak boleh. Berarti orang non-muslim nggak boleh dikasih gelar al-marhum atau al-marhumah, nggak boleh. Karena al-marhum artinya yang Allah rahmati. Dari sini kita pahami poin ketiga ini. Loyalitas kepada Allah dan Rasul lebih tinggi kalau sudah berkaitan dengan agama. Tapi kalau berkaitan dengan dunia, silahkan. Mau dagang, silahkan. Mau pinjam meminjam, silahkan. Mau saling menghadiahkan makanan, silahkan. Tapi catatannya punya batasan, bukan berkaitan dengan agama dan ritual ibadah. Kalau sudah berkaitan dengan agama dan ritual ibadah, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Bukan berarti juga kita gangguin mereka ketika ibadah, ya nggak boleh juga, karena mereka sudah diberikan keamanan oleh pemerintah. Kita nggak boleh mengganggu orang yang telah diberikan keamanan dan jaminan keamanan oleh pemerintah. Tapi bukan berarti pula kita ikut acara mereka. Jadi di suatu hari, ini orang-orang musyrikin udah kehabisan akal untuk menghalang Rasulullah. Rasul ditawarin harta supaya berhenti dakwah, Rasul nggak mau berhenti. Rasul ditawarin jabatan jadi raja, yang penting jangan dakwah, jangan ganggu tuan-tuan patung-patung kami, Rasul nggak mau berhenti. Rasul ditawarkan seorang wanita yang paling cantik, dia boleh pilih, yang penting jangan ganggu tuan-tuan kami, juga Rasul nggak berhenti. Sampai suatu hari mereka datang kepada Abu Thalib, ayah Abu Thalib, berikan anakmu itu, maksudnya Nabi Muhammad, ponakanmu itu berikan kepada kami, ya, nanti kami berikan lagi orang lain kepadamu. Apa kata dia? Katanya bahwasannya kalian berikan anak kalian kepada kami, kepadaku, kepada Abu Thalib, untuk kurawat. Kuberikan anakku Muhammad kepada kalian untuk dibunuh. Ini berarti pemberian yang gak adil. Gak mau dia. Sampai akhirnya mereka dapat ide. Ya sudah, kalau gitu Abu Thalib, bilanglah sama anakmu itu, maksudnya ponakanmu Muhammad, gimana kalau kita kolaborasi? Nah, gimana kolaborasinya? Setengah tahun ibadah kepada Tuhannya Muhammad, setengah tahun ibadah kepada Tuhan kami. Kan adil. Mereka ngajak kolaborasi, disatukan. Daripada kita ribut, mendingan kita damai setengah-setengah tahun. Ternyata turun ayat Al-Quran. Qul ya ayyuhal kafirun. Tegas turun. Katakan kalian itu orang kafir, beda sama aku. La a'budu ma Aku tidak akan mau beribadah kepada apa yang kalian sembah. Wala antum 'abidun ma 'abadtu, dan kalian tidak pernah beribadah kepada Tuhan itu. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Turun surat Al-Kafirun mempertegas dalam masalah agama nggak boleh dimix, dicampur, dikolaborasikan, nggak boleh. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Walaupun kita tidak boleh mengganggu mereka, tapi kita tidak perlu menjatuhkan. Ini poin yang ketiga. Ya, bahwasannya kepada siapapun kita harus Allah dan Rasul yang kita dahulukan. Itu dari contoh sedikit, tapi contoh aplikasi yang lebih dalam hidup. Siapapun dalam hidup ini, tidak ada yang boleh merusak hubungan kita dengan Allah. Siapapun. Semakin tinggi loyalitas cinta kita kepada Allah, semakin rela dan berani kita mengorbankan apapun untuk Allah dan Rasul. Siapa yang menghalangi hubungan saya dengan Allah dan Rasul, maka saya tidak akan segan-segan untuk mendahulukan Allah dan Rasul dibanding yang lain. Itulah orang beriman. Bahkan tidak boleh kita taat kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah dan Rasul. Nggak boleh.
Islam memerintahkan istri taat sama suami. Benar apa salah? Benar. Islam kalau mengatakan istri taat suami dan suaminya ridho, istri akan dimasukkan surga. Bahkan Rasulullah memerintahkan agar perempuan taat sama istri. Kalau istri meninggal, suaminya ridho, perempuan yang istrinya boleh masuk surga pintu mana saja. Banyak dalil-dalil bahwasannya suami harus ditaati. Tapi ketika suami memerintahkan perkara yang bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul, mana yang didahulukan, Allah dan Rasul atau suami? Allah dan Rasul. Maaf ayah, bukan aku gak cinta dan gak sayang. Aku cinta sama kamu, ini buktinya udah 20 tahun bareng kamu. Tapi jangan perintahkan aku berbuat dosa kepada Tuhanku. Udah gak apa-apa bun. Kenapa perintahnya? Contoh ya. Contohnya apa? Boleh contohkan ibu? Ibu biasa pakai jilbabnya rapi, besar, tutup aurat. Suatu hari ayah mau naik jabatan, mau jadi bintang 2. Kalau ibu pakai jilbab gede terus, si ayah gak enak sama yang lain. Kata ayah, ibu coba jilbabnya kali ini buka dulu. Sehari aja. Habis acara ntar dipakai lagi gak apa-apa. Kenapa ya? Karena hari ini pelantikan ayah dihadiri oleh presiden. Itu tidak boleh dituruti. Ustaz berarti ngajarin dia tentang Allah, tentang Rasul, tentang suami. Bukan. Kita sedang bahas poin kita yang paling tinggi, loyalitas kita kepada Allah dan Rasul. Itu loyalitas yang paling tinggi. Gak boleh ditawar-tawar lagi siapapun, gak ada yang lebih kita cintai daripada Allah dan Rasul. Maka ketika para sahabat diancam oleh ibunya, ini ada Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini anak yang paling patuh sama ibu. Mus'ab bin Umair. Bahkan bisa dikatakan dia itu anak yang gak pernah mengecewakan ibu. Tapi ketika dia sudah masuk Islam, ibunya menentang dia masuk Islam sampai dia dipasung supaya gak pergi ke rumah Rasulullah dan belajar ilmu agama. Sampai ibunya gak mau makan berhari-hari, sampai sakit ibunya. Aku gak mau makan kalau kau tetap ikut agamanya Muhammad. Apa kata Mus'ab bin Umair? Ya ibu, kau itu orang yang paling kucintai. Aku gak pernah membantah kepadamu sedikit. Kau orang paling kucintai. Dan aku tidak mau menyakiti hati. Tapi tentang agama ini, kalau kau sekarang tidak makan dan kau sakit dan kau mati, berulang-ulang lagi kau makan, kau sakit sampai kau mati dan kau hidup lagi, aku tidak akan pernah meninggalkan agama ini. Itu Mus'ab bin Umair. Dia betul-betul kokoh dalam agamanya. Bahwasannya mencintai Allah dan Rasul itu gak bisa ditawar-tawar. Sama seperti itu dalam kehidupan. Harus kita mendahulukan kemurnian, kebaikan agama kita dibanding segalanya. Ini prinsip dalam hidup. Kamu boleh, saya ada proyek. Apa itu proyeknya? Proyeknya lumayan. Kalau tembus 10 M, Masya Allah. Lihat duit 10 M aja belum lunas, banyak apa tuh ya? Tapi syaratnya satu, kawan. Jumatannya diganti zuhur dulu ya. Wah, berat juga. Kalau 10 M tawarannya gimana, Pak? Zuhur atau Jumatan? Karena duitnya gak ada, jawabannya gampang. Jumatan, Mas. Iya, duitnya gak ada. Duit depan mata, Allah, cari dalil itu. Cari dalil, saya musafir ya, Ustaz. Saya bukan mungkin, ya Allah. Itu kalau 10 M, ternyata ada orang yang mau kerja di sebuah perusahaan yang gajinya ya jelas nggak pakai 10 M. Gajinya gaji yang biasa, gaji UMR. Syaratnya boleh kerja di sini, jangan Jumatan, zuhur aja. Kami punya musola. Akhirnya dia tetap ngambil kerjaan cuma untuk dapat gaji, Jumatan ditinggal. Mana yang lebih kau depankan? Ustaz, karena Allah Maha Pengasih Maha Penyayang, Ustaz. Betul, Allah pengasih penyayang kepada orang yang meminta ampun. Kamu
sekadang sedang berbuat maksiat tapi bilang Allah pengasih dan penyayang. Kebalik itu. Ayah pengasih dan penyayang tidak? Ayah kepada anak. Tapi anaknya nggak pernah pulang, begitu pulang hancurin rumah, kadang-kadang narkoba, bahkan mukul ibunya. Lalu diingatin tuh anak, jangan kau pukul ibumu, nanti ayahmu marah. Ayah saya mau pengasih dan penyayang. Benar nggak ini? Salah. Nah, sama seperti itu orang melakukan maksiat siang hari, malam hari, gak ada waktu kecuali maksiat. Ketika diingatkan, Allah kan maha pemaaf. Allah pemaaf bagi mereka yang pantas dimaafin. Yang membangkang, yang terus maksiat, yang meremehkan perintah Allah, gak pantas dimaafkan, pantas dan diberikan pelajaran. Mungkin bisa dihukum oleh Allah. Ini poin yang ketiga. Apa itu poin yang ketiga? Apa poin ketiga? Menjadikan Allah dan Rasul loyalitas yang paling tinggi. Ini poin yang ketiga. InsyaAllah pertemuan akan datang kita masuk pada iklam yang berikutnya. Iklam arsyadakallah li ta'ati. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu dan membimbingmu pada ketaatan. Apa itu agama Nabi Ibrahim? Kita akan membahas tentang apa agamanya Ibrahim alaihi salam. Karena semua agama yang turun dari langit mengaku agama Ibrahim. Yahudi ngaku agamanya Ibrahim, Nasrani ngaku agamanya Ibrahim, Islam juga bilang agamanya Ibrahim. Besok kita akan bahas apa sih sebenarnya dan hakikat dari agama Ibrahim alaihissalam. Allah musta'an. Mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan. Ada pertanyaan Pak? Silakan. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Oke. Pertanyaan, apa hukumnya menempelkan lafaz Allah dan lafaz Muhammad berdampingan? Dimatikan dulu nggak Bapak? Oke. Apa hukumnya menempelkan lafaz Allah dan Muhammad berdampingan? Hukum asalnya sebenarnya tidak mengapa, tetapi hindari peletakan yang menggambarkan secara visual bahwasannya Allah dan Rasul itu setara. Jadi kalau kita mau meletakkan, silahkan. Secara visual kelihatan tetap Allah lebih tinggi daripada Rasul. Tapi kalau diratakan Allah dan Rasul rata sama, ya walaupun nggak meyakini itu, tapi secara visual akan mengantarkan itu, lebih baik ditinggikan lafaz Allah, lafaz Rasul direndahkan, lebih memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Allah musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimana dengan pelaku bid'ah? Apakah kedudukannya sama dengan pelaku syirik? Apakah pelaku bid'ah dapat diampuni Ustaz? Jawabannya, bid'ah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, bid'ah yang mengeluarkan dari Islam. Dia berbuat bid'ah, keyakinannya bid'ah, nada-nada mengeluarkan dari Islam. Kalau bid'ah seperti ini, dia sama seperti orang musyriki, tapi bid'ahnya sampai
sampai jatuh dalam kekafiran. Contoh, bagaimana contoh bid'ah yang jatuh dalam kekafiran? Contoh, meyakini ada seseorang yang posisinya seperti Nabi. Nah, ini kan bid'ah ini, secara bahasa bid'ah, karena baru, orang-orang yang baru. Nah, ini bahkan menganggap bahwasan yang seperti Nabi itu punya kekuasaan seperti Nabi. Ini nggak boleh. Bisa seperti orang musyrikin. Tapi kalau bid'ahnya tidak sampai mengeluarkan dari Islam, maka tidak disamakan dengan orang musyrikin. Dia tetap muslim, dia tetap Islam, tapi melakukan kesalahan. Dia tetap kaum muslimin saudara kita. Yang kita tidak sukai adalah kebid'ahannya, tapi dia tetap orang Islam yang boleh kita doakan. Allah Allah, seperti itu. Assalamualaikum Ustaz, apa bedanya sholat hajat dengan sholat tahajud? Hajat itu artinya sholat permohonan kebutuhan. Jadi sholat hajat itu boleh dilakukan kapan saja, mutlak. Lagi siang butuh sholat, lagi malam butuh sholat. Itu namanya sholat hajat. Sholat yang dilakukan karena ada permohonan hajat kepada Allah. Adapun sholat tahajud itu adalah sholat yang dilakukan kalau sudah tidur di malam hari kemudian terbangun, itu namanya tahajud. Jadi dilakukan di malam hari karena ingin sholat malam, itu tahajud. Ketika tahajud minta permohonan, berarti tahajudnya hajat. Begitu. Jadi hajat bisa lebih umum daripada tahajud. Mohon penjelasannya, di tempat saya dagang makanan, kata beberapa orang yang punya kelebihan indera keenam, ada sosok baik mengganggu tempat tersebut yang menyebabkan dagangan saya sepi dan beberapa pelanggan melihatnya kami tidak dagang padahal kami selalu dagang. Jadi seolah-olah mata mereka tertutup. Mohon bimbingannya Ustaz. Jadi di sini ada dua masalah. Yang pertama, ada orang yang mengatakan punya indera keenam. Kita bilang tidak ada orang punya indera keenam. Ini nggak boleh. Yang dia tahu gaib, nggak boleh. Manusia tahu gaib atau tidak? Tidak. Yang tahu gaib siapa? Allah. Lalu yang menyebabkan dagangan sepi dan beberapa pelanggan melihat kami tidak dagang padahal kami selalu dagang. Jadi seolah-olah mata mereka tertutup. Mohon bimbingannya Ustaz. Mungkin juga kalau ini perkara yang beda. Kita buka toko padahal orang lain tutup. Bisa jadi sihir. Tapi kalau ada orang datang, ini saya lucu Pak, saya sering sekali melihatnya, sering. Terutama di tempat saya di Bogor ya Pak. Orang buka toko, buka ruang makan, itu dia sengaja satu orang suruh duduk di situ seolah-olah menjadi penjaga toko dia. Kalau dia ada di situ, nanti tokonya laku, nanti tidak bisa ada yang ganggu, seperti itu. Yang seperti ini sebenarnya, kenapa itu penjaga nggak buka toko sendiri aja sekalian? Ngapain dia mau jagain toko orang? Kalau betul-betul dia bisa begitu, buka toko sendiri. Ternyata dia buka toko sendiri nggak laku. Jadi sebenarnya kita nggak perlu mengkultuskan makhluk. Nggak perlu bergantung kepada makhluk. Kita punya Allah, kita punya Tuhan, kita bisa minta, kita bisa angkat tangan, kita bisa berdoa, kita bisa sujud. Dia Maha mendengar, Maha melihat. Minta sama Allah. Nggak perlu, Allah nggak perlu perantara makhluk-makhluk, nggak perlu. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bertakwa, Allah akan berikan dia jalan keluar dan Allah berikan dia rizki dari arah yang dia tidak sangka. Mau dikasih rizki, bertakwa sama Allah. Lalu kalau betul-betul ternyata ada yang melihat warung kita tutup padahal kita nggak pernah tutup, mungkin disihir oleh syaitan, mungkin
Kita pun percaya adanya sihir. Lalu gimana solusinya Ustaz? Solusinya adalah diruqyah, bacakan Al-Quran, banyak doa kepada Allah. Itu solusinya. Karena tidak boleh mengobati sihir dengan sihir. Dia datang ke warung kita. Saya lihat warung kamu ini sepi. Iya Pak, warung saya sepi. Berarti benar dugaan saya. Kenapa dugaan Bapak? Dugaan saya ini ada yang jaga, ada yang ngalangin. Warung kamu kelihatan tutup. Lalu tanya sama dia, gimana solusinya Pak? Solusinya saya bawa air sekarang harganya 200.000. Lah ternyata dia jualan, ya subhanallah. Lalu kayak begini, jangan percaya. Dia udah bilang di warung kamu kayak tutup, iya tutup Pak. Di warung kamu sepi, iya Pak sepi. Saya merasanya agak aneh di warung kamu, perasaan saya nggak enak. Mulai dia pakai acting segala. Kamu mau nggak warung kamu rame? Mau Pak? Iya. Karena ini sama kamu, kalau sama yang lain mau saya nggak kasih. Oh, udah ditambah terbawa lagi nih. Tambah terbawa lagi, udah Pak, bayar aja seikhlasnya. Kalau yang kayak gini jangan percaya, ini tukang obat. Jangan percaya. Solusinya gimana Ustaz? Solusinya kita punya Allah. Dan Ustaz gak percaya sihir, saya percaya ada sihir. Mungkin disihir, mungkin. Baca ruqyah, baca Quran, berdoa kepada Allah. Baca surat Al-Baqarah. Rasulullah mengatakan syaitan akan lari dari rumah yang dibaca dalam surat apa? Al-Baqarah. Bacain surat Al-Baqarah. Kalau perlu panggil orang yang ahli dalam ruqyah, sehingga bisa disembuhkan. Allah, itu nasihat saya. Ini pertanyaannya, di situ ada kuburan muslim dan non muslim bercampur. Bolehkah kita menginjak-injak kuburan muslim? Maka jawabannya tidak. Ya, kalau kuburan orang non muslim, ya kuburan orang non muslim juga kalau bisa nggak usah diinjak. Bukan berarti kita memutuskan, karena hadisnya umum bahwasannya jangan kau duduk di atas kuburan. Itu hadisnya umum. Jadi ya kita masih kepada umumnya hadis, tidak menginjak dan duduk di atas kuburan. Allah a'lam. Semoga ini bermanfaat. Semoga majelis kita ini diberkahi oleh Allah, ilmu kita diberkahi oleh Allah, dijadikan catatan pahala, dijadikan penggugur daripada kewajiban kita mencari ilmu agama. Ya, tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka